Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, perkenalkan saya Hoirunisa, biasa dipanggilnya Ica. Saya berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disebut dengan Prodi HES. Nah, NIM saya 11202300030. Nah, tugas ini atau video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, dosen pengatur saya yaitu Bapak Senki Nurrahmadi SH.MH. Saya berasal dari kampus STAI Darut Tauhid Bandung. Oke, next. Nah, saya di sini akan membahas tentang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Lalu apa sih yang dinamakan dengan manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial? Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama itu manusia sebagai makhluk individu menurut Martin Luther. Individu berasal dari kata individu atau itu bahasa Latinnya, yang berarti satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, ada pengertian yang kedua itu menurut Punjaraningrat, yaitu individu adalah manusia yang hidup berdiri sendiri sebagai makhluk biologis dan sekaligus makhluk sosial. Oke, next. Nah, di sini ada manusia sebagai makhluk sosial, yaitu yang dikemukakan oleh menurut Aristoteles. Manusia adalah zon politikern, yang berarti makhluk yang berpolitik atau makhluk yang selalu ingin hidup bersama. Di sini ada contoh sebagaimana manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang pertama itu saling tolong-menolong. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, bekerja sama. Yang keempat, berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu berbagi. Lanjut, ada dua faktor yang mempengaruhi manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama ada faktor genotif, yaitu faktor genotif adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Nah, ia merupakan faktor keturunan atau dibawa sejak lahir. Jadi, faktor genotif itu adalah bawaan sejak lahir. Yang kedua ada faktor fenotip, yang dimana faktor fenotip itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalkan faktor yang dari lingkungan sekitar itu dari segi pergaulan misalkan. Nah, itu termasuk ke dalam lingkungan sekitar. Jadi yang menentukan bagaimana karakter kita baik buruknya itu adalah faktor terbesarnya adalah dari faktor lingkungan tersebut. Oke, lanjut. Di sini saya mengambil dua dalil ya. Yang pertama itu ada dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, dan yang kedua itu ada dari hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Oleh sebab itu, jangan menzalimi dan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya. Dari dua dalil ini,
saya menggarisbawahi bahwa poin pentingnya itu adalah mukmin itu bersaudara, yang dimana yang dinamakan dengan saudara itu kan pasti tidak dapat hidup sendiri gitu. Nah, saudara muslim yang lain. Jadi kita diciptakan itu tidak mungkin bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain gitu untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Next, di sini ada Aristoteles berpendapat bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik dari kebutuhan biologisnya ataupun kebutuhan psikologisnya dan maupun dari kebutuhan sosialnya. Nah, yang pertama ada kebutuhan biologis, yang dimana kebutuhan biologis itu adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya, baik dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, ada contoh dari kebutuhan primer, yaitu contohnya seperti makanan, ataupun pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, ada yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Contohnya adalah seperti kita mempunyai tas atau mempunyai sepatu ataupun perabotan rumah tangga dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan tersier. Contohnya seperti mobil ataupun handphone, motor, perhiasan, dan lain-lain. Yang dimana kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang merupakan kebutuhan gaya hidup. Orang-orang berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan tersiernya, karena mereka beranggapan bahwa dengan meningkatkan kebutuhan tersier, orang tersebut bisa terpandang hebat gitu di mata orang lain, padahal tidak seperti itu. Nah, di sini yang kedua ada kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan psikologis itu yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mental, seperti adanya rasa kasih sayang, adanya rasa aman, rasa dihargai atau saling menghargai, dan manusia juga tidak dapat memenuhi kebutuhan psikologisnya dengan sendiri gitu. Pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dan yang terakhir itu ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu adalah fungsinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti adanya persahabatan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan ini dengan sendirinya. Pasti sangat membutuhkan bantuan dari orang lain kalau untuk memenuhi kebutuhan sosial. Oke, lanjut. Ada ungkapan Aristoteles yang berasal dari filsuf Yunani kuno adalah ubi societas ibiius, yang dimana artinya itu adalah di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, berikut adalah salah satu interpretasi dari frasa ubi societas ibiius, yaitu hukum itu muncul secara alami dari kebutuhan masyarakat untuk hidup bersama secara aman, damai, dan teratur. Sementara dengan tidak adanya hukum, masyarakat akan menjadi kacau dan konflik juga akan semakin merajalela. Jadi peran hukum dalam hidup bermasyarakat itu sangat penting. Oke, next. Ada kaidah-kaidah sosial. Nah, di sini kaidah sosial saya mengambil 4 poin. Yang pertama itu ada kaidah keagamaan, yang kedua ada kaidah kesusilaan, yang ketiga ada kaidah sosial, dan yang keempat ada kaidah hukum. Nah, kaidah agama menurut Max Weber, yaitu kaidah agama adalah seperangkat keyakinan dan praktik yang memberikan pengaruh pada tindakan dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial, atau peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah ataupun larangan ataupun ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Yang kedua itu ada kaidah kesusilaan. Di sini ada ungkapan menurut Surjono Sukanto, yaitu kaidah kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat.
Oke, next. Yang ketiga ada kaidah sosial. Nah, kaidah sosial ini diungkapkan menurut Aristoteles, yaitu bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat yang dan memiliki tujuan untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, kaidah sosial juga ini bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya, aturan untuk tidak berbicara kasar kepada orang tua. Nah, ataupun contohnya menghormati orang tua atau berperilaku sopan santun. Dan yang terakhir ada kaidah hukum, yang dimana di sini dikemukakan oleh menurut Surjono Sukanto, yaitu kaidah hukum adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Nah, fungsi dari kaidah hukum itu adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, menegakkan keadilan dalam masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, ataupun melindungi hak-hak asasi manusia. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan masih banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.